Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Dokter HP. Semoga hari ini Anda dilimpahkan rezeki, dikaruniai kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakit orang-orang yang sedang Allah uji dengan sakit hari ini. Semoga lebih sehat dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya. Oke sahabat-sahabatku Dokter HP sekalian, sambil santai pagi ini tepatnya jam 7 ya, jam 7 pagi tepat saya akan coba ngobrol santai, tapi di sini juga saya akan tampilkan sebuah foto. Nanti Anda bisa melihat gambaran foto ini. Oke, setelah Anda melihat gambaran foto ini, sahabatku, bukan lagi waktunya Anda untuk mengeluh. Tidak malukah dengan potret tersebut? Ketika saya bertanya, saya ketemu orangnya. Dia posisinya jauh dari tempat saya, itu sekitar sampai 2 jam ya. Kalau naik kendaraan umum 2 jam baru nyampe ke tempat saya. Katanya ongkosnya dari tempat dia itu 20.000. Berarti ngeteng tuh. Berapa kali naik mobil, berapa kali naik angkutan tuh, 20.000. Cuman yang tersentuh lagi, katanya, Pak, ini kan masih pagi, jaraknya jauh kok dari sini. Dia bilang sudah beberapa hari, hampir 2 malam dia tidur di emperan masjid. Subhanallah, subhanallah. Coba Anda bisa bayangkan, jauh dari rumah, jalan berkilo-kilo, jalannya nggak kayak, tidak seperti Anda yang masih kuat. Jalannya tertatih, bawa beban yang Anda bisa bayangkan berapa beratnya itu. Dan tidak ada rasa pantang menyerah. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika sahabat-sahabatku sekalian melihat potret tersebut, pantaskah sahabatku menyerah? Pantaskah sahabat-sahabatku mengeluh? Tidak malukah sahabat-sahabatku? Ya, kita seharusnya malu. Malu, ya malu benar. Ternyata selama ini persoalan-persoalan kita itu tidak ada segelintir, tidak ada apa-apa ya sahabatku. Ternyata bukan persoalan besar. Iya, bukan persoalan besar. Faktanya saat ini Anda masih bisa makan enak, walaupun persoalan Anda masih terlihat berat. Tapi lihat, banyak yang tidak kita syukuri kan? Banyak. Kira-kira kalau keadaan ditukar ya, persoalan Anda sekarang punya hutang banyak, Anda ngeluh. Sekarang persoalannya ditukar. Dia yang punya, si bapak ini dalam potret ini, dia yang punya hutang banyak, dan Anda yang jalan kaki bawa begituan berkilo-kilo. Saya rasa Anda tidak akan sanggup. Iya. Karena setiap persoalan itu ada takarannya. Ada kemampuan yang diberikan. Prinsipnya seperti dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba sesuai dengan kemampuannya.
Tapi kita harus banyak belajar, belajar dari lingkungan, belajar dari alam, belajar dari orang-orang sekitar. Ternyata pelajaran hari ini kita tuh nggak pantas mengeluh. Anda tuh tidak pantas mengeluh. Kalau Anda lebih menyukai bab mengeluh, bagian mengeluh, saya berani jamin ide-ide terbaik, ide-ide hebat tidak akan muncul di pikiran Anda. Karena Anda terfokus pada kondisi saat ini mengeluh, meratapi nasib, ketimbang bergerak. Punya utang banyak sekarang mengeluh. Ya sudah, biarkan saja utang itu. Tapi bukan artinya Anda tidak akan bayar utang, nanti dibayar. Sekarang jangan fokus ke persoalan utang itu. Ya gimana saya mengeluh, yang nagihnya banyak, biar saja yang nagihnya nggak apa-apa, hadapin saja. Semua sudah tahu, kalau lagi utang giliran nggak ada uangnya, pasti jawabnya nanti udah bahasa umum ya nanti. Sahabatku, ibaratnya kalau orang berhutang nih, mohon maaf, saya bisa mengibaratkan kayaknya daripada seperti ini deh. Kalau sholat duhur katakanlah, ambil contoh aja. Kira-kira sholat duhur, ya, kalau dilakukan jam 9 atau jam 10, sah nggak? Atau dipaksakan, jam 10 aja, jam 11, sah nggak? Sudah waktunya belum? Belum, dipaksa juga belum waktunya. Sama, ketika orang lahiran, dia belum 9 bulan, baru 7 bulan. Dan belum waktunya melahirkan, dipaksa melahirkan. Keluar nggak? Kecuali dipaksakan kan? Tapi kalau tidak paksakan ya, secara alami, dia nggak bakal keluar karena belum waktunya. Sama, utang pun begitu. Kalau belum waktunya Anda bisa membayar, itu tidak akan bisa membayar karena yang Maha Kuasa yang menggerakkan semuanya. Ya, sesuai doa Anda, betul, sesuai doa Anda. Sekarang lebih baik Anda bergerak saja. Tapi datang lagi orang yang nakinya, biarkan saja. Biarkan saja. Insya Allah nanti pada waktunya akan lunas. Oke sahabatku. Jadi bukan waktunya lagi untuk mengeluh saat ini. Bukan. Anda pikir ya memiliki persoalan yang besar itu Anda saja di muka bumi ini. Enggak sahabatku, enggak. Kalau Anda lihat di sekitar Anda, mereka persoalannya jauh lebih besar ketimbang persoalan Anda. Iya, jauh lebih besar ketimbang persoalan Anda. Cuman Anda terfokus dengan persoalan Anda sehingga dibesar-besarin tuh. Mikir, wah gimana, belum terjadi gimana. Ya hadapi aja. Wah gimana kalau penagih datang dulu jam sekian mau datang. Ya sudah tungguin aja. Berdoa. Kalau datangnya resiko yang saya hadapin, yang ngomong apa adanya. Ya. Berdoa semoga nggak datang, ya kan? Lakukan kebaikan insya Allah. Ya kebaikan itu berdoa mudah-mudahan nggak datang orangnya. Nggak usah ada kebencian, ada permusuhan dan sebagainya. Itu yang harusnya terjadi. Nggak usah benci sama penagih hutangnya. Ya tapi kalau penagih hutangnya melakukan kekerasan, untung buat Anda, tenang aja, untung buat Anda. Karena apapun bentuknya, hutang piutang itu perdata. Tapi bukan artinya anggap enteng, bukan artinya Anda tidak harus membayar. Ya, Anda tekadkan dalam hati, saya akan lunasi. Suatu saat nanti saya lunasi. Kasih target setahun, setahun ya. Kalau setahun meleset, ya itu utang seperti itu. Kalau setahun meleset ya, enam waktu lagi.
Yang penting dengan kalimat yang baik. Ya gimana mau kalimat yang baik, Pak dokter, gimana mau kalimat yang baik? Wong naginya serem-serem, kalimat yang ngancam-ngancam. Ya itu mah kan kalimat orang nagih hutang. Emang di mana-mana orang nagih hutang kalimatnya seperti itu, yang ngancam. Ya mau dilaporkan ke polisi. Aduh, saya tuh ngalamin. Subhanallah, sampai jadi persoalannya polisinya pun ikut nagih hutang ke saya. Harusnya kan nggak boleh, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, saya nggak marah. Saya syukur aja keadaannya. Ya itu jadi motivasi buat saya untuk terus mendekati Tuhan, mendekati Yang Maha Kuasa, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik alam semesta, dengan doa-doa terbaik, dengan amal-amal terbaik. Semoga dimudahkan jalannya dan bisa menyelesaikan utang kita. Mungkin Anda berpikir ini bukan sebuah pengalaman, ini saya ngalamin yang nagutang, ya saya nggak kenal yang preman anu kok pada datang cerita piye dok. Ada preman datang sambil bawa, aduh subhanallah, bawa minuman, mulutnya wah, dengan cara versi apa, saya ngalamin sahabatku, saya ngalamin. Lebih dari 5 orang, 10 orang yang nagihnya. Dan saya bersyukur, mungkin hanya 10 orang buat saya mah, tapi ada yang jauh lebih mengerikan sahabatku. Seperti cerita teman saya yang datang hampir ratusan orang ke rumahnya. Bayangkan, tetangga jadi pada tahu. Ya sudah, nggak apa-apa, itu resiko yang hadapin, nggak apa-apa, nyantai aja. Dan kalau mau dikorek-korek, mau dibuka-buka, ternyata tetangga kita jauh lebih mengerikan ketimbang kita. Percaya deh, bener. Kita aja yang merasa bahwa saya yang punya persoalan di dunia ini, yang punya persoalan di kampung Anda ini, ya Anda saja. Anda pikir begitu, padahal Masya Allah. Masya Allah, kalau Anda tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Karena Anda berfokus dengan permasalahan Anda saja. Ya udahlah, nggak usah cari tahu. Buat apa cari tahu? Yang pasti sekarang Anda bergerak, lakukan cara-cara, yaitu saya punya cara-cara di video sebelumnya. Bagaimana mereka ajaiban, bagaimana menyelesaikan semua persoalan. Pertanyaannya, saya selesai belum persoalan saya? Ya ada yang selesai, ada juga yang belum. Semua butuh proses sahabatku. Semua butuh proses. Pak dokter masih punya utang nggak? Iya, saya masih punya utang. Ya butuh proses. Pak dokter masih datangin orang nggak? Iya, datangin orang. Ya ngomong aja. Yang dihadapin, emang begitu harus dihadapin. Ya kan? Emang harus dihadapin. Udahlah. Dihadapin aja. Tapi semakin Anda menjauh dari persoalan Anda, semakin berkepanjangan, semakin Anda tidak tenang. Saya dulu gitu, nggak tenang, mikir. Sekarang mah datangnya monggo, ya diajak ngobrol, bahasa keras ya dengerin, dikejam-kejamnya saya dengerin. Ingat, selama tidak memukul. Kalau memukul kan bersyukur juga buat Anda. Ya bersyukur buat saya, karena lunas saya. Ya tuntut aja. Ya. Ya. Sama sahabatku, yang diutangin khawatir, ya, yang punya utang khawatir, yang ngutangin juga khawatir, sama-sama khawatir, kenapa bingung? Ya. Bismillah. Persoalan Anda apapun itu, utang, kesehatan, akan Allah selesaikan. Nah sekarang ada mungkin dari sahabatku bukan persoalannya utang, persoalannya sakit ya. Sakit yang membuat aktivitas tidak bisa beraktif. Ya sakit yang membuat terganggu semua aktivitas Anda tidak bisa bergerak dari
eh, Anda tidak bisa bergerak dari tempat tidur Anda karena sakitnya yang menggesa dari sahabat-sahabat alami. Utang piutang, sakit yang berat, hubungan rumah tangga yang kacau balau, anak yang susah diatur. Yuk, bersama Dokter HP, insya Allah saya akan berbagi bagaimana sih cara semua itu bisa berubah lebih baik dari sebelumnya. Semuanya bisa selesai dengan cara Allah, dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sahabatku, stop, jangan cari yang dianggap orang pintar, mohon maaf. Jangan dicari yang dianggap orang sakti, mohon maaf. Carilah ulama-ulama, kiai-kiai, mau nasihatnya. Kenapa? Anda cari orang pintar, cari orang sakti. Anda tahu nggak? Anda tuh sakti. Semua manusia yang Allah ciptakan itu semua sakti. Anda juga bisa bikin air yang ke bismillahirrahmanirrahim. Kan Rasulullah begitu cuma ngajar Al-Fatihah. Artinya maaf, begini artinya. Solusi dari persoalan Anda itu ada di diri Anda. Ya, ada di diri Anda. Cukup Anda datang kepada Yang Maha Kuasa, mohon petunjuknya, dan ikuti cara-cara orang yang sukses, cara orang-orang yang pernah mengalami masa-masa di mana dia masa terpuruk, masa tidak berarti, pokoknya mengalami kondisi yang sangat mengerikan lah, tapi dia bisa keluar dari semua itu. Insya Allah di dalamnya spiritual lah yang lebih besar dia jalani ketimbang dia actionnya, ketimbang dia ikhtiarnya, usahanya. Tapi dia lebih mengutamakan spiritualnya, kedekatan kepada Tuhannya. Ya, hanya dengan jalan itu. Persoalan apapun sekarang Anda nggak bakal bisa dengan logika, nggak bakal bisa dengan otak, semakin kacau. Saat ini yang Anda butuhkan adalah keajaiban. Ya, pertolongannya. Gak perlu datang ke orang pintar, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuknya dengan cara Rasulullah yang disampaikan Rasulullah SAW. Banyak tuh, banyak. Cari. Buat amal itu, saya tekankan, amal itu terus diulang. Insya Allah keluar cahayanya, dan cahayanya itu dengan izin Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalah Anda, seberat apapun masalah Anda. Tenang aja sahabatku, bukan Anda saja yang diuji, para nabi pun diuji. Anda bukan nabi, ujian cuma cetek begitu. Saya juga bukan nabi, ujian cetek, nggak ada apa-apa ujian kita tuh. Lihat Nabi Musa, lihat Nabi Yunus, lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Lut. Ambil hikmah dari kisah-kisah para nabi. Artinya Anda, persoalan Anda nggak ada apa-apanya sahabatku, nggak ada apa-apanya. Kecil. Yang buat besar karena pikiran Anda sendiri. Anda menganggap itu besar, kecil. Serius, kecil. Serius itu bisa selesai, ya bisa selesai. Saat ini Anda butuh keajaiban saja. Dan keajaiban itu ada dekat Allah. Ada dekat Allah keajaiban itu. Oke, sudah saya sampaikan bagaimana cara mendapatkan keajaiban dekat dengan Allah. Semua datang. Anda nggak perlu. Nanti ada modal datang kepada Anda. Nanti ada orang investasi kepada Anda. Anda ngomong A, ngomong B jadi. Orang nurut kepada Anda. Nih, ada saya membuka cerita ini atau membuka video ini tentang kajian seperti ini hari ini
Artinya silakan kalau Anda mau menambahkan, saya hanya pembuka saja. Siapa Anda punya masukan apa buat saya pribadi, atau mau sharing, mangga, atau mangga datang ke rumah pun nggak apa-apa ya. Amat dokter HP ada kok di sini, silakan sharing berbagi. Insya Allah saya mau berbagi ya pengalaman saya, di mana saya ya pernah terpuruk luar biasa, rugi luar biasa, dikhianati dan sebagainya. Dan saya juga banyak buat kesalahan. Ternyata semua terjadi karena kesalahan-kesalahan saya. Ya, semua yang terjadi, mohon maaf, persoalan yang ada, hutang muncul, rumah tangga hancur, anak pada nakal, merasa nggak dihargai orang tua, merasa nggak berguna di keluarga, usaha yang selalu sepi dan sebagainya. Ternyata semua itu satu penyebabnya, dosa yang kita lakukan selama ini, sehingga ujian itu datang. Ya, ujian itu menyakitkan datang kepada kita karena apa? Dosa besar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan khawatir, wahai hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hambaku yang melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa. Wahai hamba-hambaku yang lagi usahanya kacau, wahai hamba-hambaku yang lagi rumah tangganya kacau balau, wahai hamba-hambaku yang punya hutang, wahai hamba-hambaku yang sedang sakit, jangan putus asa. Jangan putus asa, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat. Datang sama Allah. Datang sama Allah. Solusi sudah Allah persiapkan. Solusi yang terbaik yang tidak pernah Anda duga-duga sudah Allah persiapkan. Allah cuma nunggu Anda datang kepadanya, ngakuin semua kesalahannya, nggak usah ngulang lagi. Perlahan-lahan semua berubah. Bahkan kalau Allah menghendaki, hanya dalam sekejap persoalan Anda selesai. Banyak testimoni, banyak kisah-kisah yang selesai dalam sekejap, yang hanya satu malam. Banyak. Ayo, ambil, pelajari, dekati Tuhanmu, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat-sahabatku, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Artinya sudah tidak pantas lagi buat Anda mengeluh, tidak pantas lagi buat Anda merasa menyerah, tidak pantas lagi Anda putus asa. Oke, tetap semangat, jalani hidup, tenang aja, rilekskan pikiran, tetap tersenyum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Insya Allah ada video selanjutnya yang akan jauh lebih memotivasi Anda, jauh lebih menyemangati Anda. Pintu saya terbuka buat Anda semua, sahabat-sahabatku, untuk komentar, untuk sharing, apapun silakan. Ya, sekiranya membantu, mudah-mudahan yang membantu ya. Semua dua kebaikan bersama. Oke, yang punya persoalan ceritakan persoalan boleh. Mudah-mudahan persoalan Anda bersama kami semua yang ada di grup ini ataupun yang ada di video ini, yang komentar, bisa saling membantu. Oh beginilah, oh punya pengalaman masing-masing, oh beginilah. Ya, kita berbagi ilmu, sahabatku. Oke, terima kasih. Semoga Anda lebih baik, lebih berhikmat, lebih banyak syukur, lebih banyak rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.